Playboy zaman now, Kamu tertidur. Kali ini kita nungguin Mas Uya kelamaan ya. Iya. Jadi pakainya kelamaan, gimana kalau kita langsung jemput klien kita dulu? Iya, karena soalnya kita udah janjian tadi. Janjian udah terlokasi kan? Nah, jadi langsung aja deh kita ke rumah klien kita. Klien kita kali ini namanya Kay. Dia melaporkan pacarnya yang menipu dan membawa kabur mobilnya. Hari pertama itu gue telat, tapi sebelum nggak telat-telat banget. Gue naik motor dan gue minta Ciripa dan juga Jessica memberikan share location posisi mereka ada di mana. Pas kita lagi mau ngejemput klien kita si Kay, tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang marah-marah sama Kay. Bahkan sampai ngejambak rambutnya Kay. Saya mau nanya, Ibu kenal Kay nggak? Rumah Kay di mana ya? Ngapain kalian nanya Kay? Iya. Apa ini? Nah, kita ada keperluan sih Bu. Kay itu biang masalah di komplek ini, tahu nggak? Ini langsung Biang marah-marah masalah sih. di komplek ini. Maksudnya Bu biang masalah gimana? Kalian tanya sama Kay, kalian ngapain nanya Kay ya mas? Kamu ngapain langsung pergi? Jangan-jangan kamu antek-antek kayak Kay juga ya? Kok Bikin gitu sih, masalah Bu? juga ya? Ibu kok aneh sih, dari tadi kita nanya, baik Ibu marah-marah, guru kita mau pergi, kenapa Ibu malah ngelarang? Tuh, dia tuh gitu tuh. Kita bingung dong, siapa ibu ini? Nah, ternyata ibu itu kesel sama Kay lantaran mobil yang dibawa lari sama pacarnya Kay itu mobil anaknya si ibu. Biar nanti kita Bilang selesai. sama dia, balikin mobil saya. Oke, coba Mas sekarang jelasin kenapa Ibu itu bisa sampai segalak itu dan Ya aneh jambak aja. lu loh tadi. Kita aja yang baru kenal aja langsung dimarah-marahin. Oh, gue udah ditarik. Iya, makanya. Dorong gimana sih? Kenapa sih? Lu ada utang sama dia? Jadi tuh aku kredit mobil dan masih banyak banget yang belum dilunasin. Aku baru lunasin tuh cuma Enggak, lu kredit mobil sama itu. sama anaknya sih. Sama anaknya. Terus kenapa lo nggak bayar? Karena mobilnya juga dibawa kabur sama pacar aku. Oh, maksud lu mobil yang dibawa kabur cowok lo itu mobil yang belum lunas? Gue lunas. Oh, itu. Oke, coba lo telepon dia dulu sekarang. Bakal nyambung. Coba dulu. Call incline. Incline. Nanti gimana nih, Jess? Ini deh, lo tahu nggak tempat kerja dia atau rumah dia, kita samperin aja deh mendingan. Gue tahu. Lo tahu? Yaudah deh, Bentar. kita nunggu Mas Uya aja ya. Iya, benar. Ah, please sekarang aja ya. Ah, nggak bisa, kita harus nunggu Mas Uya. Gini, lo udah percayain ke tim Playboy zaman, lo harus ikut kita. Oh iya, Jess. Ketika kita mau lanjut lagi untuk pencarian pacarnya Kay, kita nggak bisa dong cuman gue dan Kak Ciripa doang. Akhirnya kita harus nunggu kehadiran Mas Uya. Mas Uya di mana? Lo jangan pindah-pindah tempat, gue share location ya. Udah di share lokasi, Mas. Tapi kan harus pindah. Mas Uya di mana? Mas Uya. Yaudah, ini kita udah berhenti nih. Ini udah berhenti, Mas. Mana sih Mas Uya nih? Yang biasa kita pakai. Lu dari tadi dong, lo jangan pindah dong. Kita nggak tahu kalau Mas Uya ternyata pakai lokasi yang itu. Kan lokasi yang terakhir yang dipatokan. Udah. Makasih Bang ya. Akhirnya kita langsung menuju ke kantor tempat kerjanya pacar Kay. Oke, sekarang ini tuh adalah Mas Uya lama banget sih. Kita kan mau cari Anton, aku udah nungguin Mas Uya. lu kok marah-marahin gue sih? Oke, ya udah, ini siapa? Ini klien kita, Oke. namanya Kay, Mas Oke. Uya. Oke, terus Dia ini, pacarnya ini kabur bawa mobilnya. kabur mobilnya, lu ditipu. Ya, kayak ditipu lah. Oke, ya udah sekarang kita mau kemana deh? Kita ke kantornya. Ke kantornya. Oke. Ini kantornya. Yang mana sih? Oh, tutup. Kita menuju ke kantor si cowok berdasarkan informasi dari klien kita. Dan ternyata sampai ke kantor itu, kantornya sudah tutup, sudah bubar, bangkrut. Buka. Siapa sih? Siapa
Oke, Pak. Nyari siapa ya? Ini kantor tutup apa gimana? Apa belum buka? Udah tutup lama. Bapak kenal Anton nggak? Justru saya nyari Anton nih. Oh, Bapak nyari Anton juga? Iya. Oh, Bapak ada urusan apa sama Anton? Ya Antonnya itu banyak utang nagih teman saya. Banyak nih. utang. Udah lama nyariin Anton? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan nggak ketemu-temu? Iya. Dan Bapak sekarang nunggu di sini nyari informasi juga? Wah, mana? Ada seorang laki-laki yang juga mencari-cari Anton. Dia juga ingin menagih utang sama Anton. Katanya si satpam atau security yang jaga kantor tersebut, kantor itu udah lama tutup. Dan Anton katanya ribut besar sama bosnya. Dan gara-gara keributan itu, kantornya tutup. Jadi kantor ini udah tutup 3 bulan lalu. Nggak berapa lagi. Gara-gara Anton. Iya, ribut. Kita jadi bertanya-tanya, ribut besar antara Anton dengan bosnya. Ini bosnya yang menipu Anton, atau Anton yang menipu bosnya? Banyak juga sih yang nyari-nyariin Anton tuh, termasuk yang pakai baju hitam itu. Oh, yang baju hitam tadi nyariin Anton juga? Juga itu. Oh, oke gitu. Bapak nggak tahu nomor teleponnya Anton? Nggak tahu, makanya di cancel di HP-nya nggak aktifin. Enggak mau jawab. Apa? Anton punya utang sama siapa? 100.000 sama saya tuh. Ya ampun. Ya Lu ampun. laki lu tuh 300.000 aja ngutang Bagi sama saya kan bapak. besar 300.000. Iya. Ya udah deh kalau gitu. Iya. Oke. Iya, makasih. Maaf, ini acara apa nih? Acara Playboy Zaman Now. Oh, kuliah kan ya? Iya, Playboy Zaman Now. Masih di TV nggak nih? Apa? Masuk di TV? Iya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Salam-salam nggak muncul saya. Oh, salam-salam. Oh, iya. Iya, boleh deh. Assalamualaikum. Ini suami saya lah, mantan pacar jadi istri lah. Saya salam-salam sama keluarga nih. Masuk TV nih. Iya. Oke nih. Iya. Makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Langsung saja klien menyuruh kita untuk pindah pergi ke rumah produser. Masih ingat rumah produsernya? Dan sampai situ kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kantor udah tutup gitu kan ya. Dan kita sekarang ke rumah Rumahnya si produser si Derry. rumah Pak Dery. Oke. Dan lo yakin di sini kita bisa menemukan Ya pokoknya Anton? pasti istrinya ada di rumah deh. Kayaknya tahu. Oke, coba. Oke, sekarang gini aja deh. Lo yang turun berdua, lo di sini aja sama gue, ya. Karena gue takutnya kalau lo turun atau ikut turun, nanti jadi kacau suasananya. Iya. Jadi mendingan Ciripa sama Jessica yang turun, kita mantau di mobil. Lo di sini aja, ya. Oke, Ciripa turun. Sesampainya di rumah produser, kita nyampe, kita langsung coba masuk. Gue sama Kak Ciripa duluan nih yang turun. Kebetulan ada istrinya. Oh, ini bener kediamannya Pak Dery. Pak Dery. Ya. Pak Derynya ada nggak, Bu? Lagi kerja. Oh, Pak Dery lagi kerja ya? Oh, Apa ya? nggak, kita pengen nanya ini mengenai Anton, karyawannya Ibu ya, apa Bapak? Oh, si Anton. Iya, Bu. Anton itu udah bikin perusahaan saya, suami saya bangkrut. Oke. Gitu. Terus kenapa dia marah-marah tuh? Enggak, kamu di sini aja. Kamu di sini aja. Jadi jangan sebut-sebut nama dia lagi. Ngapain lo masih ngapain? Enggak, Ke. Lo dengar kata gue, ya. Kalau lo turun nanti suasana jadi kacau. Kita udah punya strategi. Bisa diam apa enggak? Duduk sini, duduk. Aduh, HT mana tadi HT? Hah? Belakang. Tadi HT gue pegang. Klien kita nggak bisa dikasih tahu. Tiba-tiba nyelonong keluar dan lari dan lihat akibatnya. Istri itu produser makin marah melihat Kay ada di situ. Wah, ini orang nggak bisa dibilangin ya. Ada urusan apaan sama Anton? Enggak, kita ada keperluan, kita justru lagi mau nyari Anton, Bu. Harusnya kan Ibu tahu, Anton itu kan karyawannya suami ya. Iya, masa ibu nggak tahu keberadaan? Lu yang bikin suami gue bangkrut.
Bu tenang dong, Ibu. Ini tolongin, Bu. Harta gue, tahu nggak? Nanti pakai harta gue. Bu tenang, Bu. Ibu tenang. Bu, Ibu tenang. Tuh kan, jadi makin kacau kan? Makin kacau tuh. Ibu. Pakai harta gue, tahu nggak? Sampai dorong-dorongan itu ada apa sih? Dia kesel banget ngelihat Kay karena pacarnya si Anton sudah bawa lari mobil dan uang perusahaan. Dan menuduh Kay sekongkol dengan Anton. Kita kan jadi berpikir, apa jangan-jangan emang Kay ini bersekongkol dengan Anton awalnya untuk melakukan sebuah tindakan penipuan dan sekarang Kay-nya ditipu balik. Harta gua habis. Saya juga lagi nyari Anton, dia bawa mobil saya. Alah, alasan aja lo. Di depan semua orang. Ini apa-apa nih ada kamera begini. Enggak Bu, maaf Bu, kita cuma mau cari Anton doang. Ibu nggak Kok ibu malah marah-marah sama dia mau lagi nyari Anton karena dia mau beli Ya dia itu pacarnya si Anton. Iya, tapi saya juga lagi nyari Anton, Ibu. Dia yang udah habisin harta laki gue. Enggak, justru dia tuh lagi nyari Anton karena mobilnya dibawa kabur. Iya, Bu. Gua nggak ada urusan lagi sama Anton sama dia lagi. Udah, Ibu pada bubar semua. kita cuma pengen tahu Udah, Anton bubar. di mana Bu. Nggak ada lagi. Kalau nggak bubar, gua laporin lo ke polisi. Ibu, tolong dong Bu, kita cuma pengen tahu Anton di mana Bu. Bu nggak apa-apa. Ya Allah, yang merah-merah begini. Bu, aduh, gimana nih? Ya, Terus Ibu gimana, nggak Ces? apa-apa. Gila, tenaganya kenceng banget. Enggak, kok dia jadi malah marah-marah ke kamu sih? Aneh aja. Emang kamu pakai hartanya ibu ini buat senang-senang? Oh, jangan-jangan lo tahu juga nih. Iya Anton nih, tuh bikin jangan-jangan kamu bangkrut. yang ngumpetin dari perusahaan kita ibu dan untuk nutupin. suaminya. Enggak sama sekali. Nggak, soalnya ibunya marah-marah banget sama lo kayak Sampai gitu. segitunya loh. Kita aja sampai nggak dianggap loh. Sama si Anton. Ya udah deh, kamu ke mobil Ces, dulu deh. jangan. Udah masuk dulu kan, masuk. Ya, masuk. Kan udah gue bilangin kan. Jadi kacau. Gue bilang lu bandel sih pakai turun-turun segala. Tapi apa? Sekarang jadi kacau kan? Lu gak usah pakai nangis-nangis deh. Tadi udah gue bilang apa? Ya saya tahu, justru karena saya tahu perasaan kamu harus ikuti strategi kita. Kacau nggak Jessica? Sekarang jadi kacau balau. Akhirnya gue coba untuk bujuk si ibu lagi, gue ngomong baik-baik. Setelah Kay dan Kak Cilipan naik ke mobil, Ibu Dery, Bu Dery kita ngobrol sebentar dong Ibu. Saya butuh banget informasi Anton Ibu. Bu Dery, Bu, sebentar aja Bu. Bu, ya. Ibu, sebentar aja Bu. Ya Allah, galak banget lagi. Emang jangan-jangan emang lo sekongkol sama dia? Iya. Mas, kok malah nyalain aku sih? Lo enggak, gue cuma nanya aja bukti tadi Bu tadi kenapa bisa kesel banget Aku kayak juga muka nggak lo? tahu. Emang jangan-jangan emang dia perempuan matre kali ini. Sekali kagak udah tahu ya. Jaga mulut gimana? Ya emang dasar perempuan matre. Sumpah, apaan? Gue tuh bukan cewek matre. Jadi lo jangan bilang dia matre juga. Kalau gue kan nanya Nah tadi. sekarang ibu itu aja ada buktinya tadi ngomong begitu. Perempuan matre kayak gitu. Kasian dong anak orang. Nah tadi maksudnya numaran dia, kenapa gue jadi lu salahin? Lo enggak, maksudnya sampai dia nangis begini. Dasar perempuan. Ada apaan sih? Enggak, ibu tadi bilang apa? Maksudnya, ini gue malah dilemparin sendal sama ibunya. Udah deh, sini gue yang turun aja deh. Nah serius Nggak maksudnya, apa-apa, ntar kalau Mas Wira di... Enggak, lo mungkin lo cara ngomong yang salah. Enggak, gue ngomong baik-baik Mas. Langsung saya mengambil keputusan buat turun sendiri. Mungkin tadi Ciripa atau Jessica salah bicaranya. Di sekitar mana, Bu? Di sekitar Cipinang dekat pom bensin. Oh, Ibu lihatnya di situ? Iya. Di Cipinang dekat pom bensin. Oke, itu ya terima kasih Bu. Kalau gitu saya nggak ada maksud apa-apa. Informasi jadi Ibu pernah lihat di Cipinang. Iya. Naik Vespa ya. Iya. Oke, nanti kalau ada apa-apa saya kabarin Ibu. Bener ya, kabarin saya ya Mas ya. Ya udah Ibu, terima kasih banyak Bu ya. Nanti saya akan kabarin Ibu ya. Iya, beneran Oke, loh iya, Mas, saya iya. udah rugi miliaran. Iya, iya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Iya. Mas ya. Apa? Udah foto. Minta foto? Oh iya, iya, oke. Itu malah minta foto segala sih. Tadi marah-marah sama gue, ngelemparin sendal lagi. Sekarang sama bos gue aja. Baik-baik. Rangkul dong, masa gitu aja. Oh iya, iya, iya. Masalah lagi dong.
Oh iya. Kasih ya Mas Iya, Uya. sama minta foto. Mana sih? Gua nggak minta foto terakhir. Aku ini dari sini loh, kamu minta foto-foto. Tadi gua dilemparin sendal Ya sama dia. caranya dong. Oke, gini. Ibu tadi bilang katanya pernah lihat Anton naik Vespa di jalan raya di Cipinang. Cuman ibu tuh nggak kejar, cuman karena sambil lewat di dekat pom bensin. Nggak tahu. Aku Cipinang dekat pom bensin. Aku tahu, mending kita sekarang ke tempat Vespanya deh, ke bengkel Vespa. Beneran ada di Oh, sana. bener lo. Dia ada hubungan dengan Vespa. Iya. Lo tau tempatnya? Tahu, ayo kita ke sana aja. Kenapa nggak dari tadi bilang sih? Kenapa gak dari tadi bilang sih? Ini aneh nih orang. Maksudnya Udah kenapa tahu nggak loh, diusir, kita pacaran diusir suka sih? Vespa. Ya caranya dong. Kenapa dilemparin sendal loh tadi? Maksudnya Makanya dia bikin gue rapuh. Ya udah nggak usah ribut. Sekarang kita jalan aja. Udah kita jalan aja sekarang yuk. Ngomong-ngomong soal Vespa, dia bilang katanya memang cowoknya suka sama motor Vespa dan dia inget kayaknya Cipinang pom bensin itu arah tempat bengkel Vespa biasa cowok suka datang. Langsung kita menuju ke situ. Sampai di bengkel Vespa kita minta Ciripa untuk turun duluan untuk mencari tahu tentang Anton. Oke, ini bengkelnya ya. Jadi ini bengkelnya. Oke, tapi kita nggak melihat tanda-tanda ada Anton di sini. mobil kamu ada nggak, coba lihat? Lo inget nggak motornya dia kayak apa? Motornya tuh, Ah. motornya tuh. Coba awas dong. Tuh. Yang biru. Itu biru ada banyak. Yang biru banyak. Pokoknya itu warna biru. Ah, Tapi ah. dia tuh emang udah nggak pernah naik Ah, motor lagi ah, ah. sekarang. Oke, ya udah sekarang gini. Motornya, tapi yakin itu motornya Anton? Oke, motornya Anton sih katanya Kay ini itu mungkin ya motornya Anton. Tapi ini mirip loh semua motor. Tapi kita nggak lihat tanda-tanda ada Anton di situ ya. Nggak ada dia. Oke, sekarang gini aja deh. Jessica turun ke bengkel Vespa itu. Jangan gua dong, Mas. Banyak cowok di situ, Mas. Oh, yaudah, aku aja yang turun, Mas. Nggak apa-apa. Hah? Aku juga turun deh. Ya udah Ciripa turun deh. Ciripa sendiri apa sama Kay? Sama aku aja. Nggak, lo di sini aja biar Ciripa. Nah, Ciripa lu turun, Cir. Aku Turun. Mas Uya memerintahkan saya untuk turun dan menanyakan keberadaan Anton. Karena di sini Boy adalah kunci di mana keberadaan Anton. Makanya saya disuruh masuk. Saya masuk langsung saya bawa kamera. Tapi aku keluar aja deh. Keluar aja, Mas. Taunya si Kay mau ikutan. Mau kemana? Keluar aja. Mau kemana? Lu masuk. Lu mau kemana? Lah. Mas, udah Enggak. Lu harus turun. Tunggu dulu. Lu masuk. Jaga situ Jessica. Masuk. Jangan, mobil aja lo ngapain sih? Iya. Aku tuh mau tahu. Biarin aja Kak Ciripang aja dulu. Dia pasti dapat info deh. Udah dong, lu dari tadi tau nggak? Saya masuk. Pemilik bengkel itu yang namanya Boy itu tidak menyambut saya dengan sambutan welcome. Mas, aku mau tanya soal masakan. Tidak Pak, Mas pergi udah pergi. Saya mau tanya aja. Saya nggak tahu pergi udah. Mau tanya soal Mas Anton. Nggak tahu saya nggak. Lo. Itu Ciripa kenapa sih? Kamera kali Mas. Hah? Karena ada kamera? Enggak Mas. Udah Mas pergi. Kok Mas mesti lihat gitu sih Mas? Saya Enggak nggak Mas. kenal, saya nggak tahu. Mas Pergi udah saya nggak tahu. Mas kok pergi? Ini lagi apa lagi? Aduh. Udah nggak apa-apa. Saya Mas. Udah dong. Jangan dorong dong Mas. Saya kan cuma pengen tanya doang. Aduh, kita turun aja dulu. Enggak boleh dong. Sini dulu. Saya hampir nyaris ketabrak mobil. Emang dasar Ciripa, nyebrang juga hampir ditabrak mobil. Ya itu udah resiko. Ya akhirnya aku lapor aja ke Mas Uya. Saya samperin Mas Uya. Kak Ciripang Lu kenapa sih? sampai Ya, ditabrak? ya itu
Diusir saya, dorong-dorong. Kenapa nggak ketabrak? Kok Mas Dio malah Bercanda. Enggak, sekarang kenapa lu tadi itu? Saya tuh baru mau nanyain, baru menyebut Anton, Mas. Enggak, saya nggak tahu, Apa-apaan saya bisa diusir, saya Lu salah ngomong kali. Ya Allah, belum udah ngomong baru nanya, Mas. Lu bau banget sih mulut lu. Ya Allah, Mas, saya udah pakai roll-on. Roll-on kok di mulut. Enggak, ini tuh habis kenapa? Saya udah nanya, baru mau nanya, saya udah ngusir-ngusir saya, didorong-dorong, sampai saya mau ketabrak mobil tadi. Lu emang selalu gagal lo, lu nggak ada gunanya di sini. Mas, kalau saya mau tabrak mobil, kalau saya mati gimana? Kamu kayak ini nggak usaha saya sih, Mas. Lu tabrak mobil juga gue nanti males aja urusan kasihan yang punya mobil. Udah sekarang gini aja, Jessica turun, ya. Ciripa masuk. Nggak bakal mau, Mas, dia nggak mau. Enggak, kita lihat ya kalau Jessica berhasil, awas ya. Saya kan nggak mau, serius, Jess. Kamu nanya Anton, Enggak. Lo di sini. Enggak, lo di sini, enggak. Coba, Mas. Kalau enggak, kita berhentiin ya penyelidikan kita ya. Mau, Mas. Karena Kak Ciripa nggak berhasil, akhirnya gue diminta Mas Uya untuk turun ke bengkel. Tiba-tiba, Kay maksa untuk keluar. Terjadilah tarik-menarik antara saya, tim dengan Kay. Nah kita coba tanya dong, kita cari tahu nih, kira-kira Anton itu ada di mana sih? Saya minta tolong dong, Mas. Mas, minta tolong dong. Masukin. Awas. Masuk. Mbaknya tuh jangan maksa terus. Jangan kayak lu. Gua juga boleh. Tapi dia tetap mencoba lagi buat keluar turun ke bengkel tersebut. Dan kita nggak bisa nahan lagi. Lo malah keluar lewat situ. Gimana sih? Ya Allah, ini orang. Udah, kita mundur. Ciripa mundur. Minta tolong dong, Mas. Gue kaget banget Ki sampai mohon-mohon coba sama orangnya di bengkel supaya dapat informasi tentang Anton. Setelah dia mohon-mohon, akhirnya dikasih juga nomor barunya Anton. Iya. Tadi itu lo ngapain sampai mohon-mohon begitu? Duduk. Ngapain sampai kayak gitu banget sih? Sampai mohon-mohon gitu dan dikasih Sini. nomor barunya Anton. Dapat nomor barunya Anton. Nomor barunya. Oke. Jadi nomor yang itu emang udah nggak pernah diangkat. Biasanya dia pakai nomor ini yang untuk menghubungin Anton. Oke. Gini aja. Kalau begitu, lo jangan telepon Anton dari nomor lo sekarang. Gimana kalau kita jebak aja Anton dengan penggoda kita? Bener, karena kalau pakai nomornya Ki pasti nggak Pasti diangkat. dia tahu Iya, dan curiga iya. malah, Bener. ya kan? Soalnya dia menghindar Takutnya dia malah banget ganti ini. nomor lagi nanti. Iya. Sekarang gini aja, simpan nomor itu. Sekarang kita rencanakan penjebakan. Kita pakai nomor telepon itu untuk mengatur rencana selanjutnya. Iya, benar. Kita sudah saja hari ini. Kita kirimkan penggoda. Coba siapkan penggoda yang kira-kira menurut lo tipe kriteria cewek dia tuh kayak apa? Orang aja ditinggalin gimana sih? Kalau kayak kamu Iya. nggak Selain mungkin kayak lah. lo inget-inget deh, masa lo nggak pernah? Enggak, lo pernah nggak lagi jalan di mall atau di mana dia ngelihat atau ngelirik cewek yang kayak begini? Pasti kan pernah berjalan kayak gitu. Pokoknya dia ya sukanya sama yang kecil. Mungil. Kecil mau ngilang, pantesan lo ditinggalin, lo kan nggak kecil ya? Iya beneran Kalau makanya. menurut gue dia kayaknya sukanya kaya deh. Soalnya dia bola. Oh ya udah. Oh berarti kalau gitu kita siapin cewek kecil mungil tapi Cantik. dia Berduit. Seolah-olah berduit. Iya benar. Mancing dia datang. Oke, ya udah kalau begitu kita siapkan penggoda, kita lanjut aja untuk besok ya. Besok lo bisa ikut lagi Tapi ya. dari ini kita sudahan mas. Sudahan saja ya. Iya. Oke, kalau gitu tetap di Playboy Zaman Now. Kamu tersitu. Oke, Sidra akan menyambut target kita, Anton di depan. Sidra ngajak target buat muter-muter rumah untuk memperlihatkan bahwa dia benar-benar orang kaya. Ya, jadi emang sengaja nih rumah gue dipinjam buat seolah-olah rumahnya Sidra. Ya. Sidra akan berpura-pura menjadi orang kaya, anak orang kaya. Dan dia akan bertugas menjadi seorang penggoda yang meminta tolong Anton untuk menjadi artis. Oke Sidra, kamu ajak keliling-keliling aja dulu. Ya, kamu ajak ke garasi, pokoknya bikin kesan seolah-olah ini emang adalah rumah orang tua kamu yang kaya raya. Ini dia rumahku. Rumah kamu gede juga ya Sidra? Ya aku tinggal di sini sama kakakku aja. Cuman berdua? Enggak sih, kan ada pembantu. 11 orang. Banyak banget. Terus koleksi mobil kamu juga banyak.
Iya, ini sebagian koleksi papaku aja. Citra, kamu ajak aja kamu ke tempat yang udah kita tunjuk. Ke taman samping. Kamu tuh segede gini? Iya, ini rumah orang tua aku. Kamu tanya, kamu emang bener produser? Tapi emang benar kamu itu produser? Sebenarnya sih gue bukan produser, tapi ya casting director aja. Kamu udah bilang casting director. Casting director, ya. Kamu bisa orbitin aku apa enggak? Berarti lo bisa ngorbitin gue dong? Bisa banget. Serius lo? Serius, apa sih yang nggak buat lu sih, Citra? Anton mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Dia langsung memegang tangan penggoda kita. Kamu pegang tangan sih? Tangannya dipegang. Ya ampun. Belum kemana? Jangan dulu dong. Jangan dulu. Tunggu. Ini nanti kalau duduk. Ini kalau berisik nanti bisa kedengaran. Nanti malah kacau. Duduk. Soalnya tuh kalau aku ngeliat calon artis, dilihat dulu tangannya, garis tangannya nih. Ini antara dokter sama casting director beda. Selain dari garis tangan apa lagi? Coba lihat deh muka kamu. Sampai muka juga dipegang. Kenapa kamu pegang rambut aku? Ya pengen dilihat aja sih, Dra. Kira-kira ada aura apa lagi nih yang bisa dikeluarin daripada kamu. Dilihat lagi dari sini sih, Dra. Dia sampai berdiri di belakang coba ngapain? Oke, Sidra biarin aja. Dia berdiri di belakang penggoda kita. Dia memegang rambut. Dan sialnya, Kok kamu megang-megang aku terus? wah dia curiga sama aku. Kenapa? Oh, ini nggak ada apa-apa kok. Enggak, lu mengaku aja itu emang alat ini kayak apa sih kalau buat orang telepon tuh pakai apa namanya itu? Headset. Earphone. Enggak, ini earphone. Kalau aku telepon emang selalu pakai earphone kok. Oh, ini biasa buat telepon. Buat telepon. Tapi kan lagi nggak pegang HP kamunya. Kenapa sih kepo banget kayaknya? Coba. Buat dimaksa buat dia curiga. Kita pun panik. Dan dia mulai melihat ke kanan ke kiri. Ngapain sih megang-megang? Pengen tahu aja sih, Dra. Aku tuh kalau terima telepon harus pakai earpiece biar nggak radiasi. Tapi kan kamu lagi nggak telepon sih, Dra. Ya udah, kenapa sih kamu nanya-nanya terus ya? Kok dia selingkuhan mas? Lihat. Lihat. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa sih, tapi kok ada kamera kayak gitu sih? Bilang, oh itu CCTV. Itu CCTV. Dia melihat ada kamera di atas. Untungnya yang dilihat adalah kamera CCTV. Kamu balik marah, ya udah. Kalau kayak gini kita nggak usah ketemu aja. Kamu balik marah, kamu gertak. Ya udah, kalau kamu curiga sama aku, udah mending kita nggak usah ketemu lagi. Jangan sih, Dra. Jangan marah ya. Tolong jangan marah, maafin aku. Ya bisa kamu curigaan banget sih sama aku. Pokoknya gini ya, apapun bakal aku lakuin asal aku jadi artis. Sebetulnya jadi artis tuh gampang. Cuman ya perlu modal sih, Dra. Oh, dia bilang butuh modal kalau mau ngorbitin. Oke, bilang aja. Nggak masalah berapa gitu. Nggak masalah. Sebenarnya gampang banget. Kamu nggak perlu modal banyak, tapi bisa jadi artis terkenal. Caranya? Kamu mau jadi pacar aku? Ya ampun. Belum kemana? Jangan dulu dong. Jangan dulu. Tunggu. Emang kamu nggak punya pacar? Ya enggak dong, Sidra. Kalau punya pacar mana berani. Jangan-jangan kamu udah punya istri lagi? Amit-amit, Sidra. Dia langsung mengeluarkan jurus-jurus maut yang lebih maut lagi. Yang lucunya lagi, dia ngajarin acting. Pokoknya aku mau jadi artis, kamu harus ajarin aku. Sini. Sekarang aku ajarin acting. Kamu tahu film Titanic nggak? Film Titanic. Oh, biar bisa pegang-pegang. Iya, tenang dulu. Kalian terlentang. Terus? Dan aku dari belakang kayak gini. Oke, ini peluk. Disuruh tutup mata. Udah. Sidra, kamu ikutin aja. Mau ngapain? Kamu ikutin aja. Gimana? Kayak begini acting itu menghayati.
gimana orang itu bisa merasakan perasaan. Oh lah lah. Sekarang coba kamu acting ceritanya kamu di tengah laut dan ada ombak gede. Aku jadi Romeo, kamu Julietnya. Itu kan film Romeo Juliet, bukan film Titanic. Tapi pemerannya sama sih, Dra. Bukannya beda ya? Sama tahu kamu tuh ketinggalan zaman. Oke. Ceritanya kamu lompat dari kapal, terus aku selamatin. Oh, disuruh acting. Wow, disuruh ngomong sendiri. Mau dari belakang mau apa? Mau ditegrep jangan-jangan nih. Kamera, rolling action. Romeo? Juliet, jangan Juliet, jangan terjun Juliet. Aku di sini Juliet. Terus ceritanya kamu meluk aku. Udah Sidra, kamu gue tau lo risih tapi lo biasain aja, lo jangan risih. Ya, jangan sampai mencurigakan. Tapi kayaknya risih banget tapi. Tapi aku takut. Kamu udah punya istri. Kan udah aku jelasin dari tadi Sidra, kalau aku itu masih sendiri, masih single. Terusnya, ya kita minta penggoda kita yang berikutnya Nisa untuk masuk berpura-pura menjadi kakaknya Sidra. Atau pura-pura ke dalam, pura-pura ada telepon aja. Sebentar Kak, aku ada telepon sebentar ya, tunggu sini. Oke, sekarang penggoda kedua pura-pura masuk jadi kakaknya Sidra. Loh, kamu siapa ya? Kamu sendiri siapa? Aku kakaknya Sidra. Oh, kakaknya Sidra. Ini kamu siapa? Kenalin, Anton, casting director. Maksudnya casting director? Ya itu yang ngebedain calon-calon artis baru biar jadi terkenal. Terus hubungannya sama adik aku apa? Tadi ada kamu pengen jadi artis, tapi setelah aku pikir, sepertinya lebih pantasan kamu, Anissa. Ah, masa? Dia malah sekarang balik muji kakaknya. Dia bilang katanya kakaknya lebih cantik dari Sidra. Sidra sih nggak pantas jadi artis, yang pantas malah kakaknya. Aku itu sebel banget sama adik aku. Sebel kenapa? Dia itu lebih diperhatiin sama papaku. Dan ya aku pengen aja lebih dari dia. Lebih terkenal maksudnya? Nah. Sebenarnya tuh kamu tuh lebih pantas jadi artis daripada adik kamu. Ah, maksudnya? Kamu mau nggak diorbitin jadi artis? Langsung ditawarin, dia katanya mau diorbitin. Emang aku bisa ya? Sekarang coba kamu berdiri. Rambut sih bagus. Coba sekarang kulit kamu aku lihat. Halus daripada adik kamu. Halus entar. Tantangannya dia halus, beda sama adiknya. Sekarang kamu pengen jadi apa? Pengen jadi penyanyi, kamu jadi penyanyi. Aku sih pengen jadi penyanyi. Coba kamu nyanyi. Bener nih mau dengar? Ya, lagu apa aja deh. Ya kamu nyanyi aja udah, jangan mencurigakan. Kamu jangan kelihatan acting dong. Karena gue takut Mas, kan dia Kamu nyanyi kelihatan panas. acting. I met you in the dark. You lit me up. Stop dulu. Kamu tuh kurang penghayatan. Coba lebih diayapi dikit. Sekarang anggap aja aku ini model cowoknya, ya. Kurang penghayatan dong. Aku pura-pura suruh jadi modelnya biar dipegang-pegang. Yaudah nggak apa-apa. Kamu ikutin aja mau dia apa. Dan kau hadir merubah segalanya. Biar di ceritanya modelnya kali ya. Ya ampun gentong. Keren. Luar biasa. Suara kamu tuh bagus banget. Lebih bagus daripada Rosa. Kamu bisa aja. Suara dibilang lebih bagus dari Rosa. Kira-kira kapan kamu bisa langsung latihan? Sekarang, besok, lusa. Tapi kalau jadi artis tuh belum modal. Butuh modal juga katanya. Tuh kan, Sama. ujung-ujungnya modal. Maksudnya modal apa? Ya
semua kan perlu biaya. Buat inilah, buat itulah. Kira-kira berapa sih? Kira-kira 100 juta? 100 juta. Dan apa coba? Dia bilang katanya mau ngorbitin nyanyi, butuh duit 100 juta. Sidra masuk lagi. Berantem sama kakak lo. Oke, nggak masalah. Ya, ngapain sih, Kak? Enggak ngapa-ngapain. Udah, kakak mending sana, Dan Sidra penggoda kita suruh balik masuk lagi. Kita suruh acting dia marah-marah kakak dan adik. Lagi kakak ngapain deket-deketin? Ya dia minta kenalan sama kakak. Dia bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong. Iya, Berarti dia nggak pintar-pintar amat jadi playboy. Buktinya dia ao ya kan? Nggak penting deh sebenarnya. Coba Susu coba telepon aja Mas. Oke, telepon dia. Ini telepon dari siapa sih? Kok mau matiin sih? Oh nggak penting, katanya nggak penting. Lo tuh nggak penting. Di reject. Telepon lagi, dia reject lagi. Oh ya kita ingat ya, itu karena nomor telepon yang memang telepon lama, yang selama ini juga nggak pernah diangkat. Kita berpikir coba telepon ke telepon barunya Anton, pakai teleponnya Jessica. Kita suruh klien kita telepon. Pakai nomor lo aja. Oh, yaudah, Takutnya kalau dia kenal. Oke. Berarti teleponnya ada dua tuh, ya kan? Orang jadi kaya. keluar dari kantong yang kanan. Orang kaya. Loh, kok dia udah ngangkat ini padahal masih bunyi. Dan lucunya, sebelum dia ngangkat, dia pura-pura udah ngangkat seolah-olah dibilang, "Halo, ngomong pakai bahasa Inggris." Padahal belum keangkat. Belum? Good evening. Ya Allah, belum. Wait for a minute. Oh dia, melipir dulu. Diangkat. Iya, angkat. Kamu yang ngomong. Halo, Anton. Ini siapa? Ini Kay. Kok cuma gitu? Lu kok gitu sih ninggalin gue? Lu nggak angkat-angkat telepon gue. Mau lu apa? Balikin dong kunci mobil gue. Mobil gue mana? Udah itu nggak penting. Pokoknya lu sekarang balikin mobil gue. Udah ya, aku lagi meeting sama orang penting. Bohong, cepetan. Lu harus balikin. Udah. Tuh kan mobilnya deh matiin. Dia angkat, dia kaget karena yang telepon ternyata adalah pacarnya. Gue harus bisa. Mobilnya gue Tunggu. Ini kita masih penjebakan. Jangan dulu, jangan mau kemana dulu. Tunggu. Kita nggak boleh hidup dia di sini. Enggak. Jangan bisa ditahan. Ngapain gue tanya? minta mobil gue balik. Iya, gue ngerti, tapi nggak sekarang. Ini tuh kita lagi menjebak dia nggak mungkin kita cinta. Tapi tuh dia udah nipu banget. Iya udah. Sekarang kita mau tahu dulu. Lah kan udah tahuan dia penipu. Gimana tadi? Jadi begini, ada tawaran dari luar negeri. Film luar negeri Hollywood gitu. Nyari badannya kayak kamu. Ada telepon dari luar negeri. Dia bilang katanya ada project film. Ini pinter ya, menyocok-nyocokkan sebuah keadaan untuk dikaitkan dengan kesempatan. Terus kamu mau ngorbitin aku gitu? Tapi beli tiket pesawat dulu. Gak masalah. Tapi kamu bisa transfer ke aku nggak? Bisa. Kalau gitu nanti aku kirim nomor rekening aku ya. Janji ya? Pasti. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya, soalnya aku mau ke tempat lain. Ya udah, aku anterin ya. Oke, dia mau cabut. Oke, gini. Kita langsung ikutin. Dia kira-kira mau kemana, kita ikutin aja. Yuk. Oh, belakang. Oke, dan Anton pun pergi dari rumah tempat penjebakan kita. Buruan. Dia udah duluan. Mereka udah duluan, masuk. Oke, ini tapi tim ada yang udah duluan ke sana kan? Hah? Iya. Kalau apa? Ya tadi yang jatuhin panci kan lu buru-buru jangan lewat situ. Ganti baju dulu kan. Ganti cepat. Dan kita ketinggalan jejak. Untung kita udah nyuruh tim yang mobile naik motor untuk pergi duluan.
Dan ternyata tim mengabarkan kalau dia pergi ke bengkel Vespa. HT ada HT nggak? Ada HT nggak? Ya, Nis. Oh, menuju arah Cipinang Duren Sawit. Mungkin aja ke situ. Oh iya, kita arah ke sana. Iya. Oke, sekarang kita sudah berada persis di seberang bengkelnya dan ternyata tim sudah ikutin tadi dan duluan sampai sini. Kita dikabarin untuk datang ke sini dan coba Nisa, ini posisinya gimana, Nis? Tim yang lain nih, Mas. Jadi kita mendingan di mobil aja pengintai dari sini apa mau gimana nih, kamera mau terus mau bagaimana? Pakai GoPro aja, Mas. Oke, GoPro berarti Ciripa ya? Ciripa kan kemarin udah diusir, ntar diusir lagi, kita nggak dapet apa-apa lagi. Oh ya udah, kalau gitu tim yang lain aja yang nggak dikenal coba pakai GoPro masuk ke dalam. Jangan lupa alat pendengaran biar kita bisa dengar dari sini, jadi bisa gue kontrol langsung dari handphone ya. Ya udah, kalau gitu kru pura-pura mogok aja, kita masuk ke dalam ya. Sampai bengkel Vespa, tim melihat kalau dia lagi marah-marah sama tukang bengkel. Itu bengkel siapa ya? Boy, dengerin gue, Boy. Utang gue bakal bayar, Boy. Gua nggak ada lagi. Dia berantem sama siapa ya? Ini berantem ya? Lu kan temen gue lama, Boy. Masa lu gak bisa bantu gue, Boy? Uang segitu doang, Boy. Baru bayar, Boy. Gue janji, Boy. Besok bakal gue kasih, Boy. Bakal gue kasih lebih. Lu temen apaan sih, Boy? Kemarin lu susah. Gue yang bantu, sekarang gue mana? Dia datang marah-marah lagi di bengkel tersebut. Lu masih katanya temen apaan lu? Temen apaan? Udah lu cabut, gua bilang lu minjem duit apa? Gue lagi butuh duit, Boy. Cabut, bodo amat gua nggak peduli. Gua juga butuh emang lu doang. Macam apaan sih lu? Lu balik ke rumah balik. Oke, dia berantem sama yang ngasih. Jangan. Ayo, Mas, bukan, Mas, dia pergi kan. Ya udah, gini. HT dari mana? HT mana? HT mana? Dia apa? Tim kejar. Ya, tuh kan kabur, Mas. Gimana sih timnya nggak Oke, tim kejar naik motor. Nisa, gimana, kekejar nggak, Nisa? Dan habis marah-marah di bengkel tersebut, dia pergi. Kita suruh tim yang naik motor juga untuk ngejar dia. Dan sialnya motornya tim mogok, makanya jangan pakai motor bobrok dong. Oke, yang jelas kan dia belum menyadari kalau diikuti sama tim kita ke sini kan. Dan dia pasti besok akan ke sini lagi. Benar. Besok kita akan di sini lagi aja. Tapi kayaknya dia takut gimana kalau dia jadi takut ke sini, Mas? Gak, besok kita ciduk aja di sini. Kita ciduk di sini ya. Oke, udah tim bubar aja yuk. Bubar semua kumpul di sini. Ah, gimana sih nih tim? Gak profesional banget ya. Jalan-jalan aja sih. Gitu, lo nggak hargain tim kita. Kita juga banyak orang yang mau dibantu, bukan lo doang. Gimana sih? Lo mau dibantu nggak sih? Saya mainnya Iya, lagi gitu. tapi kita Ya oke, sekarang kita sudah berada di depan bengkel lagi. Kita akan menciduk Anton langsung dan emang menurut informasi kata emang Anton lagi menuju ke sini. Dan saat lagi kayaknya dia bakal nyampe menurut informasi orang bengkel yang katanya dari telepon-teleponan Anton mendekatkan bengkel. Anton udah kelihatan. Siap kamera siap. Tim semua siap ya, ready ya. Target udah terlihat. Ya, oke. Sekarang gue tanya, kalau emang lu sekarang mau ngomong ketemu Anton, mau ngomong apa aja lu? Ya mau balikin mobil saya. Yakin tuh jadi perempuan mau banget sama cowok kayak gitu sih. Tahu kalau aku kayak gini. Saya juga nggak ganteng-ganteng banget bisa suka kayak gitu. Aku juga nggak tahu diambil lagi. Ya udah tahu dia cuma anak motor, lu kasih mobil, lu kasih kadang yang nggak ngerti. Aku nggak tahu kalau akhirnya kayak gini. Kita ciduk nggak sekarang aja? Ciduk aja. Sekarang aja, oke. Ayo, let's go. Sekarang semua siap. Dia ngeliat kita. Wah. Dan sialnya pas kita masih belum nyebrang ke bengkel tersebut, dia keburu ngeliat kita.
Dia panik, dia kabur naik motor sama temennya apa siapalah kita nggak tahu. Naik motor. Jangan kabur lu, jangan kabur. Kita ambil keputusan untuk naik motor juga. Terjadilah kejar-kejaran antara motor dengan motor. Kamu jangan marah-marah, jangan bikin panik terus dong. Kamu tuh ngerti dong. Ya, dia kemana tuh? Dia belok kiri kali ya? Coba kiri. Sini dia. Stop. Pas belokan tadi dia terus apa belok kiri? Lu bilang belok kiri, lu gimana sih? Waduh, gimana nih? Udah, telepon Ciripan dulu deh. Gimana? Tadi pengguna kita telepon. Sidra atau telepon? Hubungin saya kalau dia ada di tempat. Janjian sama target kita. Iya, sama target. Yaudah, kita langsung aja ke tempat Sidra. Yuk. Oke, ini kita udah di depan. Itu di dalam mobil dia berarti ya? Iya itu sama siapa lagi? Lu lihat di dalam mobil deh. Dia turun. Udah mas ciduk aja langsung di sini nih. Dia cengar-cengir lagi. Dan benar, sampainya kita di situ kita lihat Anton lagi mesra-mesraan. Gimana sih, Mbak? Dulu, Mana mobil gue? Lu bohong sama gue. Enggak, Mobil lu ada sama gue, tapi mobil lu lagi di bengkel. Bengkel mana? Gua ngambil mobil lu, Ke. Kenapa teleponnya dia nggak diangkat-angkat? Iya. Ayo. Mau kabur ya? Kenapa mau kabur lo? Maling kamu. Mobil, bener, Ke. Kunci mobil gue mana? Oke, sekarang Di oke. bengkel, Ke. Ini siapa gue tanya? Ini siapa? Lo tau ini siapa? Siapa lo? Kere-kere aja pakai ngaku-ngaku. Lu diam ya. Dia pacaran itu bersyukur. Dia ngapain lawan gue? Lu diam tuh. Bilang apa suruh diam? Dia pacaran itu. Urusannya dengan Kay, bukan kayak sini Pak. Udah mana kunci gue? Gue udah gak percaya sama lo. Oke. Dan lo tahu dia ini, Sidra ini adalah bagian dari agent kita. Jadi intinya lo memang playboy. Tak playboy lagi. Sekarang pertanyaannya, mobilnya di mana? Coba lo jelasin. Udah mana kunci gue? Gue udah gak percaya sama lu. Lagi di bengkel maksudnya, mobil itu bukan Iya. mobil lain. Ya kenapa lo ngomong sama dia? Kemarin Lu ngomong. malah jujur sama gue. Terus tadi kenapa lo kabur? Ngeliat kita. Kabur. Namanya maling. Namanya maling kalau kabur. Ya lo Emang kabur. kenapa? Emang lo mau Malu kabur. kamu? Malu Bubar. Stop. Oke, sekarang intinya adalah mobilnya di mana? Mobilnya di bengkel Mas Uya. Mobilnya di bengkel. Oke, lo nggak usah takut, tenang. Mana balikin bang? Kunci mobil gue. Gue ditipu sama Oke, lo. mobilnya di bengkel. Ya udah gak mau tahu. Lu harus ambil. Oke, ada buktinya nggak mobil di bengkel? Ada nih, tuh lihat nih. Ya bodo amat. Nih. Oke, tenang. Nih, kwitansi juga ada. Oke, ini ada ini WhatsApp apa? Oke, Pak, ini kapan mobilnya bisa diambil? Karena mobil udah selesai dicet. Oke, berarti dari orang bengkel ya? Iya, orang bengkel. Iya, nanti Pak, saya lagi ngumpulin uang. Kurang berapa bayarnya? Nebus mobil ini kurang 3 juta, Ke. Gue duit dari mana? Bodo amat. Oke, ya udah. Oke, ini gue udah lihat emang dia mobilnya di bengkel. Sekarang kita pergi ke bengkel aja. Ya lo selesaikan masalah lo berdua. Ya, yang penting lo tahu bahwa benar-benar mobil lo di bengkel. Ya gue percaya itu di bengkel. Oke, lo ngomong lo diskusikan berdua. Oke, ya udah. Ya, oke. Biar lo selesaikan. Yang jelas, terima kasih Sidra udah menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih udah ngikutin Playboy Zaman Now hari ini dan yang jelas Anton kamu tersitu. Ada kabel. Ketahuan kabel. Oh gimana dong nih? Ntar malam kita video kalanya. Kita mau video call sekarang. Aku lagi mau mandi. Udah, video call sekarang aja. Aku boleh kamu sebentar aja. Aku lagi mau mandi loh. Aku udah di kamar mandi nih. Gatel banget tadi kan saya mau. Buruan. Aduh. Udah jalan dulu. Ya jalan dulu. Dia nyebrang. Masuk. Kan dia kesini loh.
Kelar nih udah. Apa yang gue lakuin buat lu kayak gini ke gue, ha? Siapa yang ngaduin? Siapa yang ngaduin semua? Gue. Jadi lu, Jess. Lo kenapa harus bohong sama dia? Tapi gue ngelakuin ini kan buat dia. Gak ada. Lo tuh sama penggoda kita lo mau. Apaan?